Jalur pintas, fisika tuntas. Kali ini kita akan membahas tentang kinematika gerak lurus. Kinematika adalah cabang ilmu fisika yang mempelajari gerak benda tanpa memperhitungkan penyebab geraknya atau gaya yang bekerja diabaikan. Sedangkan gerak lurus adalah gerak suatu benda pada lintasan yang berbentuk garis lurus. Berikut rangkuman rumus gerak lurus. Pertama, konsep dasar dan satuannya. Besaran yang kita gunakan dalam gerak lurus ada jarak, perpindahan, kelajuan, kecepatan, dan percepatan, serta waktu. Rumus dalam gerak lurus beraturan, kecepatan adalah konstan, artinya tetap di setiap waktu. Grafik XT menunjukkan hubungan antara jarak atau perpindahan dengan waktu, dan grafik VT menunjukkan hubungan kecepatan terhadap waktu. Diformulakan kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu, atau V sama dengan S per T. Rumus dalam gerak lurus berubah beraturan. Percepatan adalah konstan, sehingga kecepatannya bertambah setiap detik. Ada 3 grafik dalam GLBP. Grafik pertama, XT, menampilkan hubungan antara jarak atau perpindahan terhadap waktu membentuk grafik parabolik. Grafik VT menunjukkan hubungan kelajuan atau kecepatan terhadap waktu membentuk grafik linear. Berikutnya ada grafik AT menunjukkan hubungan percepatan terhadap waktu yang bentuknya adalah konstan atau lurus. Besaran dalam gerak lurus berubah beraturan dirumuskan menjadi 3. Pertama, VT sama dengan V0 plus minus AT. Yang kedua, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus minus 2AS. Dan yang ketiga adalah S sama dengan V0T plus minus setengah AT kuadrat. Jika percepatannya melawan arah gerak atau tidak searah dengan arah gerak, maka nilai plus minus akan berubah menjadi negatif. Dan jika searah, maka bernilai positif. Ayo kita uji pemahaman lewat latihan soal. Sebuah kapal bergerak dari Pulau A menuju Pulau B dengan jarak 10 km. Pulau B berada tepat di sebelah timur Pulau A. Diketahui kapal berangkat dari Pulau A pada pukul 8.00. Jika saat itu arus air laut bergerak dari arah barat ke timur dengan kecepatan 2 km per jam dan kapal harus sampai tepat pukul 9. Strategi apa yang akan kita terapkan agar kapal dapat datang tepat waktu? Untuk mengerjakan soal ini, kita harus mengidentifikasi data apa saja yang kita miliki. Langkah berikutnya, kita analisis kecepatan neto atau total kecepatan yang dibutuhkan untuk sampai di pulau seberang. Kecepatan neto adalah total jarak dibagi waktu. Jarak kedua pulau adalah 10 km dan waktu yang dibutuhkan adalah 1 jam. Sehingga V neto adalah 10 km per jam ke arah timur. Karena kecepatan arus dari barat ke timur dan posisi kapal juga dari barat ke timur, maka V neto sama dengan V kapal ditambah dengan V arus. Sehingga kita dapatkan kecepatan kapal adalah 8 km per jam. Soal kedua, di sebuah jalan lurus yang sepi di pinggiran kota, dua sahabat yaitu Raffi dan Dion memutuskan untuk melakukan uji coba mobil mereka. Kecepatan yang mereka alami dapat dituliskan dalam grafik yang ada di samping ini. Pertanyaannya adalah, kondisi manakah yang menggambarkan gerak dari mobil A dan B berdasarkan grafik? Dari grafik kita tahu di titik potong antara garis A dan garis B pada detik kelima ini menyatakan bahwa kecepatan kedua kendaraan sama, yaitu VA sama dengan VB 25 meter per sekon. Kemudian dari sini kita tahu juga bahwa V0A adalah 0 meter per sekon dan V0B adalah 15 meter per sekon. Langkah berikutnya kita analisis pernyataan yang tersedia. Kecepatan mobil A dan kecepatan mobil B selalu konstan. Salah, karena grafik VT garisnya miring, kecepatannya berubah atau GLBB.
Pada detik kelima, mobil A dan mobil B berada pada posisi yang sama. Salah, posisi bisa dihitung dari luas di bawah grafik. Melihat luas A dan luas B tidak sama, maka mereka berada pada posisi yang berbeda. Mobil A akan menyalip mobil B pada detik kelima. Salah, karena jarak A masih lebih kecil dari B. Dinyatakan dengan luas grafik A yang masih lebih kecil dibanding luas grafik B. Pada detik kelima, kecepatan kedua mobil sama. Ini benar, karena grafik menunjukkan garis A dan B berpotongan di waktu 5 detik dengan kecepatan 25 meter per sekon. Percepatan kedua mobil pada detik kelima yaitu 25 meter per sekon kuadrat. Salah, percepatan konstan karena ini adalah GLBB. Untuk percepatan A bisa dihitung melalui kemiringan gradiennya, yaitu 5 meter per sekon kuadrat, dan percepatan B 2 meter per sekon kuadrat. Pertanyaan berikutnya, masih dengan grafik yang sama, mobil A akan menyusul mobil B setelah menempuh jarak. Pertama, kita pahami dulu grafiknya. Dari grafik, kita dapatkan data bahwa pada detik kelima, kecepatan kedua kendaraan adalah sama, yaitu 25 meter per sekon. Kecepatan awal mobil A adalah 0 meter per sekon dan kecepatan awal mobil B adalah 15 meter per sekon. Syarat kedua mobil saling menyusul jika jarak tempuh keduanya sama, atau luas daerah di bawah grafik VT mereka berdua adalah sama. Langkah berikutnya adalah menghitung jarak dengan menganalisis luas grafik di bawah mobil A dan di bawah mobil B. Didapatkan persamaan SA sama dengan 2,5 T kuadrat dan SB 15 T plus T kuadrat. Dari kedua persamaan ini, kita dapat menentukan berapakah jarak tempuh masing-masing mobil saat menyusul dan waktu mereka bertemu atau saling bersusul. Kedua mobil akan bersusulan saat 10 detik dan jarak yang ditempuh mobil A sejauh 250 meter. Untuk menyelesaikan soal ini, ada loh jalur pintasnya. Yuk kita simak. Pertama-tama, perhatikan grafik yang disediakan. Syarat menyusul adalah ketika jarak tempuh SA sama dengan SB atau luas grafik A sama dengan luas grafik B. Kita cek kapan waktu susulnya, yaitu selalu 2 kali waktu titik potong atau saat kedua kendaraan memiliki kecepatan yang sama. Perhatikan lagi grafik garis A dan B. Mereka berpotongan saat waktu 5 detik. Maka waktu mereka bersusulan adalah 2 kali 5 detik atau 10 detik. Untuk menentukan jarak tempuh mobil A, bisa melalui dua cara. Cara pertama dengan menghitung percepatan mobil A sebesar 5 meter per sekon kuadrat. Lalu hitung jarak mobil A menggunakan persamaan SA sama dengan V0A kali T plus setengah AT kuadrat. SA sama dengan 250 meter. Atau cara kedua yang lebih singkat lagi adalah dengan menghitung luas di bawah grafik A. Grafik A berbentuk segitiga. Alasnya adalah sumbu X yaitu 10 detik dan tingginya adalah 2 kali kecepatan saat mereka berpotongan yaitu sebesar 50 meter per sekon. Tinggal kita hitung deh menggunakan luas segitiga yaitu setengah kali alas kali tinggi. Setengah kali 10 kali 50. Hasilnya adalah 250 meter. Saat mengerjakan tipe soal gerak lurus, kalian perlu perhatikan beberapa kumpulan trik ini dan nantikan pembahasan berikutnya.